ada banyak dari beberapa mereka yang kecewa sama gereja. Itu satu, Kenapa gara-gara tuh kecewa. misalnya? Kecewa gara-gara mungkin ya Iya, peraturan, contoh-contohnya ya misalnya rules-rules yang rules ya, dibangun yang gitu ya. dibangun ya. Tapi di sini aku mau bilang teman-teman, gereja itu bukan untuk orang yang sempurna. Yes, aku setuju banget. Gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang sedang berobat jalan. Kalau misalnya sampai ke gereja bosan dan kita sampai nggak datang, berarti kita seperti menaruh raja yang lain dalam kehidupan kita, bukan Tuhan lagi gitu. Halo teman-teman Way Out, balik lagi sama Sinta Rosari dan Marsha Manopo di program Way Out. Senang banget hari ini kita ketemu lagi sama teman-teman di rumah. Semoga dalam keadaan sehat. Kalau misalnya ada yang sakit kita doain supaya cepat sembuh. Amin. Hai Marsha. Hai. Kita hari ini akan bahas sesuatu yang seru banget. Tapi sebelumnya aku mau ingetin buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang kepengen kita jawab gitu ya, atau misalnya mungkin belum nemu jawabannya, mungkin kita bisa bantu untuk menjawab di sini ya, ngasih solusi juga, mungkin ngasih saran, langsung aja ke sini. Alamatnya di sini, alright? Boleh tanya apa aja, silakan. Oke teman-teman, alright. Hari ini temanya seru banget nih. Ya, Temanya agak-agak memang terjadi di sekitar kita. Ya. Dan kita nggak bisa pungkiri itu, makanya kita bahas hari ini. Iya. Apa tuh temanya tuh? Temanya adalah mengapa anak muda meninggalkan gereja. Mengapa anak muda meninggalkan Iya, gereja? betul. Wow, Karena iya, aku iya. menemukan juga kayaknya teman-teman aku atau misalnya orang yang aku kenal dulunya suka gereja gitu ya, mungkin pelayanan, tapi sekarang kayak enggak lah Sin, gue udah nggak gereja-gereja lagi gitu. Misalnya udahlah gue di rumah aja, atau enggak lah, nggak terlibat sama yang gitu-gitulah, gue nggak gereja lagi, yang penting gue hidupnya baik gitu misalnya. Kan itu banyak yang terjadi gitu di apa ya, di sekitar kita Iya, iya, iya. gitu. Nah, menurut aku ya ini enak, Pak, harus banget kita bahas gitu Iya, ya. iya, Karena iya, aku iya. rasa kalau misalnya anak-anak muda keluar dari gereja itu, apakah ada yang salah sama gereja? Mm-mm. Tapi kalau kita lihat justru malah gereja, aku rasa ya ada penambahan di bagian sisi online-nya. Selama ini kan kita nggak pernah tahu ada online kan, tapi pas pandemi kemarin ada tambahan yaitu online. Dan kalau kita lihat apakah gereja ada yang kurang, ya pasti gereja juga banyak kekurangannya. Tapi kalau dilihat program-programnya sih kayaknya masih tetap ada, kayak KKR masih ada KKR, Komsel masih ada Komsel juga, pendalaman Alkitab masih ada pendalaman Alkitab. Terus apa? Konseling ada juga konseling. Kayaknya masih lengkap. Tapi pertanyaannya kenapa kok ya kesannya gerejanya seperti melempem gitu, atau enggak anak-anak muda keluar dari gereja. Nah, aku pernah juga teman-teman pelayanan di Korea, dan ada hamba-hamba Tuhan dari Korea bilang begini, bahwa anak-anak muda di kita sekarang udah jarang banget, bahkan udah sepi. Ada gereja yang nggak ada anak mudanya. Anak mudanya semuanya lari ke entertainment, kan K-pop, K-drama dan lain sebagainya. Ini yang menjadi keresahan juga. Dan kita melihat bahwa ini memang sedang terjadi di global. Nah, hari ini kita akan bahas yang seru nih, yaitu tadi ya, kenapa anak muda keluar dari gereja. Dan kita harus bahas sama-sama, kita harus discuss sama-sama. Iya. Mungkin gitu. dari ini kali ya, sebenarnya makna gereja sendiri itu apa sih gitu? Karena kan kita harus punya pengertian yang benar dulu soal gereja. Gereja itu apa? Boleh nggak dijelasin nih buat teman-teman di rumah? Ya udahlah, mungkin bagi mereka gereja adalah gedung gitu ya, datang ke gereja, iya tempat ibadah. Nah, gimana sebenarnya sih gereja itu? Iya, sebenarnya gereja itu berangkat dari bahasa yang aslinya itu eklesia sebetulnya. Ada ek dan kaleo. Ek itu artinya dipanggil, kaleo itu artinya keluar. Jadi secara umum awalnya itu eklesia, pakai penggunaan katanya tuh. Kita dipanggil keluar, dikhususkan untuk melakukan sesuatu, eklesia, dipanggil keluar. Nah, setelah beberapa season, eklesia ini berubah jadi basilika. Basilika itu artinya sebuah gedung pertemuan. Gedung pertemuan yang sekarang juga akhirnya orang taunya itu church atau gereja. Dan juga itu sempat pindah ke Kirche, dari basilika itu pindah ke Kirche sebetulnya. Apa itu Kirche? Kirche itu tempat sembahyang. Nah, sekarang juga akhirnya Kirche itu diartikan sebagai gereja, yaitu tempat sembahyang, tempat berdoa, tempat beribadah.
Itu artinya yang kita tahu sekarang gitu. Tapi sebenarnya Kirche ini bukan untuk orang Kristen aja. Kirche ini adalah tempat sembahyang untuk semua agama. Maksudnya gini, semua agama punya Kirche ini. Nah ini tuh Iya. Kirche, tempat sembahyang. Nah gereja juga salah satunya. Dan sekarang orang bilangnya gereja itu adalah tempat ibadah. Ya. Sebetulnya kalau aku rasa itu ada perubahan di situ. Dari eklesia, orang yang dipanggilkan, dikhususkan keluar, sampai ke tempat ibadah. Nah, kalau kita sambungkan ini, sebetulnya gereja itu bukan ngomong tentang gedung, tapi tentang hidup kita sendiri, tentang diri kita sendiri, gitu. Nah, memang mungkin orang dipanggil keluarnya berbeda-beda, Ya. tapi tujuannya sama, untuk kerajaan Allah. Nah, aku mau bacain dari 1 Korintus 12, ya, itu kalau teman-teman baca, nanti teman-teman baca di rumah aja deh, soalnya ini panjang nih. 1 Korintus 12, ayat 12 sampai 27. Di situ ngomong tentang anggota tubuh sebagai satu tubuh Kristus. Kita nih satu di dalam tubuh Kristus, cuman banyak anggotanya. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata, tapi semuanya satu tubuh Kristus. Kita bersama-sama menjalankan pelayanan kita. Apa yang dikhususkan ke kita, apa yang Tuhan panggil kita. Kan tadi dipanggil keluar kan, untuk melakukan sesuatu yang khusus. Nah, kita semua bagian di dalamnya. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin cabut dari gereja karena mereka ngerasa mereka nggak bagian di dalam situ. Mungkin mereka ngerasa kayaknya bukan ini pelayanan gua nih. Nah, kayaknya cocoknya kamu di gereja yang sebelah nih, gitu. Gereja yang jadi tangan kiri. Mungkin kamu sekarang gereja yang tangan kanan, tapi kamu sebetulnya gerejanya tangan kiri. Siapa tahu kalau di tangan kiri ini, kalau di tangan kanan ini, di tangan kiri ini kamu justru lebih maksimal pelayanannya. Jadi mungkin kita bisa ngeliat bahwa kita semua sebetulnya dipanggil keluar untuk melayani. Dan gereja itu sebetulnya bisa dibilang kita pribadi atau gabungan, hubungan dengan kita dengan satu sama lain atau komunitas atau organisasi yang sedang menjalankan sesuatu. Ya, wow, begitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya Semoga jelas kita ya. harus mengerti dulu apa makna gereja. Nah, ini mungkin langsung ke pertanyaan nih. Ya. Aku mau tanya, sebenarnya maksud dari gereja itu adalah sebuah bangunan atau diri kita sendiri sih, Pastor? Mohon penjelasannya. Oh Mungkin iya. tadi udah sedikit dijelasin kali ya. Maksudnya gereja itu tuh, makanya tadi aku bilang mungkin masih banyak yang nilai itu bangunan gitu kan. Nah, kalau gereja dalam diri kita sendiri tuh bisa juga kan, maksudnya kita adalah gereja gitu kan yang melakukan firman Tuhan gitu ya. Kita jadi gereja untuk orang sekitar kita dan segala macamnya gitu. Boleh, coba kamu boleh dielaborate lagi dikit gitu. Udah sih, kamu Udah udah ya? jawab itu semua. Udah, oke. Dan juga tadi aku juga sempat mention bahwa gereja memang ada yang artinya tempat ibadah, tapi sebetulnya secara esensi gereja itu adalah kita. Makanya betul. kadang kalau ada orang yang gue pengen ngajak temen gue ke gereja tapi dia nggak pernah mau nih, susah banget dia ke gereja, nggak Kita lah pernah jadi mau. gereja ya. Iya, justru sekali lagi ya kalau teman kamu susah diajak ke gereja yang harus datengin dia. Ya, masa gedungnya Kak datang ke dia? Enggak, kamunya datang ke dia gitu, temenin dia, pemuritan, jadi dampingin, bina dengan values-values firman Tuhan. Jadi sebetulnya gereja adalah kita, gitu, jadi yang nggak melakukan terbatas. sesuatu, melakukan panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Aku percaya teman-teman Way Out juga pasti punya panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu masing-masing. Amin. Oke nih, Way Out, apakah kita sebagai orang Kristen harus beribadah di gereja? Ya. Kalau misalnya harus, jika beribadah online melalui YouTube itu salah nggak sih? Karena kan sekarang mungkin udah banyak gereja-gereja juga semua ke online kan. Maksudnya jadi hybrid gitu loh. Online juga dan offline juga. Dan ada juga yang memang jadinya tercantolnya di online nih, kayak di rumah gitu kan, ibadah di rumah. Kalau biasanya dulu ke gereja keluar rumah gitu ya, di gedung. Nah ini tuh kan udah ada sejak pandemi ibadah di rumah online. Nah itu sebenarnya salah nggak sih? Ya, kalau buat aku ya teman-teman ya, tentang hal ini, apakah ibadah harus di gereja? Jawabanku adalah tidak. Kenapa? Karena ibadah kita setiap saat. Di rumah, di kamar kita, di kantor kita, tempat kuliah kita, tempat kerja, tempat belajar, semua. Hidup kita adalah ibadah yang sejati sebetulnya. Nah, menurut aku ibadah juga bisa di rumah kok. Punya hubungan baik, hubungan intim sama Tuhan. Kita bangun jam doa kita, kita baca firman Tuhan, terus kita pujian penyembahan di situ, kita bangun ibadah kita di rumah. Itu bisa banget sebetulnya. Bahkan pandemik juga ternyata gereja punya kendaraan baru nih, yaitu online. Bisa nonton di YouTube Kak sekarang Kak, atau sekarang bisa di Metaverse Kak. Wah, tinggal pakai kacamata seakan-akan ada di gereja. Nah ini kan sesuatu yang menarik sebetulnya, bahwa kita punya kendaraan yang baru untuk beribadah. Cuman
yang ditakutkan adalah pada akhirnya ini menjadi berhala lagi. Berhala apa? Kenyamanan. Waktu beribadah di rumah, aku ya udah deh, tinggal pakai celana pendek, tiduran, makan, tinggal nonton. Waduh, seru juga ibadahnya, firmannya. Jadi nggak ada apa, kayak respect gitu. Kalau di rumah kan cenderung banyak distraction, teman-teman. Banyak distraction, tukang somai lah lewat, somai. Kita lagi ibadah, wah ada tukang somai, panggil. Kalau bisa main handphone, kadang-kadang ya ke distract. Instagram, tung, ada notification, kita langsung lihat. Nah itu adalah kelemahan dari online. Dan jangan sampai itu justru jadi kenyamanan buat kita. Ujung-ujungnya apa? Males melayani. Karena udah gue di sini aja, yang penting gue orang Kristen, gue gereja, selesai, kelar. Gue dapat firman juga kok. Tapi dia akhirnya nyaman di situ, jadi nggak mau terlibat, nggak mau melakukan sesuatu. Padahal kan hidup kita kan adalah ibadah yang sejati. Kita melayani Tuhan dan lain sebagainya. Kita bisa melayani di gereja. Nah, kenapa aku ke gereja? Kenapa kita tiap minggu ke gereja? Itu yang pertama tuh tadi tuh. Yang kedua adalah waktu kita ke gereja, kita punya komunitas yang bisa doain kita. Kita bisa doain kita, nguatin kita, itu yang kedua. Yang pertama tadi kita ibadah karena di sana kita bersama-sama komunitas kita celebrate, kita praise and worship Tuhan, kita juga bersama-sama gitu ya. Celebrate our God, thanksgiving, mengucap syukur. Yang kedua, kita butuh orang lain untuk nguatin kita di komunitas kita, untuk mendoakan kita, teman-teman. Karena kita nggak bisa sendiri. Kita beneran nggak bisa sendiri. Jadi buat aku dicek lagi hatinya, kenapa pada akhirnya kamu suka sama ibadah online. Gak ribet kak, oke. Gak usah pergi kak, oke. Gak usah keluarin ongkos kak, oke. Nah lalu itu digali lagi pertanyaannya, kenapa gak ribet? Apakah kamu gak mau diribetin? Sama pelayanan harus datang ke gereja, bangun pagi, dandan dulu. Gak mau keluar ongkos kak, gitu. Apakah uang adalah segalanya dalam hidup kita sehingga kita mengorbankan untuk datang ke gereja dan lain sebagainya. Itu sih yang harus dicek sebetulnya. Nggak salah sih, cuman kalau itu jadi berhala kenyamanan buat kita, itu yang jadi salah menurut aku. Iya, dan sebenarnya kan kita butuh juga orang-orang lain yang menguatkan kita sih teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya memang kalian lebih prefer online gitu ya, nggak salah juga, it's okay. Cuman kita juga harus sadar bahwa kita butuh komunitas dari gereja itu sendiri gitu, yang untuk support system kita, untuk ngingetin kita. Sometimes kita karena kita terlalu banyak mungkin kita udah nyaman gini, tanpa sadar kita tuh lama-lama terseret dalam tadi yang berhala kenyamanan itu. Kayak kita nggak mau melakukan sesuatu, kita maunya dinyamankan aja sama diri sendiri. Kadang-kadang kan kita harus berbuat sesuatu untuk orang lain, kita harus mengasihi. Nah justru di dalam lingkungan gereja itu sendiri, menurut aku kita bisa berkembang dan bertumbuh juga gitu dalam lingkungan komunitas, komsel, dan gereja. Misalnya after gereja ada fellowship, di gereja juga misalnya ada komsel yang kita bisa ikuti gitu ya. Jadi menurut aku ya plus minus, tapi it's okay online, tapi kita harus sadar dulu bahwa kita juga butuh orang lain untuk mengisi kehidupan kita gitu. Ya, that's true. Oke, nah kalau misalnya menurut kamu nih, perkembangan anak-anak muda nih di gereja, ini sekarang kayak gimana? Perkembangan anak-anak muda di gereja. Aku rasa sekarang perkembangan anak-anak muda itu sekarang udah jauh lebih baik ya. Nah, aku mau lihat ada suatu ini sebetulnya suatu data yang menunjukkan tentang anak-anak muda, remaja dan Kristus. Ini Barna yang bikin. Jadi perkembangan anak-anak muda di gereja tuh gini. 67% remaja Kristen di Indonesia mengidentifikasikan diri sebagai orang Kristen dan telah membuat komitmen pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus ya. Sementara 33% mengidentifikasikan diri sebagai orang Kristen tetapi belum membuat komitmen pribadi untuk mengikut Yesus Kristus. Jadi hanya sekedar Kristen. Jadi ada 67 remaja Kristen, mereka udah menyatakan saya pengikut Kristus, saya mau ikut Tuhan Yesus gitu ya, dan buat komitmen. Nah, remaja Kristen di Indonesia lebih cenderung mengungkapkan komitmen untuk mengikuti Yesus. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih kuat tentang ajaran Kristen, tentang Yesus, dibandingkan remaja Kristen secara global. Jadi terkadang kalau kita melihat sebetulnya anak-anak muda sekarang, remaja sekarang, mereka mulai mencari asupan-asupan untuk hidup mereka gitu. Mereka belajar di YouTube, baca buku, dengerin pendeta-pendeta dan lain sebagainya. Dan mereka percaya itu tuh sumber-sumber yang dapat mereka percaya.
menganggapnya Alkitab bisa dipercaya. Anggota keluarga atau pendeta dapat dipercaya untuk membantu mereka belajar tentang Yesus. Nah, dalam survei ini tidak ada satupun remaja Indonesia yang menyebut diri mereka ateis, agnostik, atau tidak beriman dibandingkan dengan 28% remaja secara global. Sehingga kita melihat ini sebuah perkembangan yang sebenarnya menarik sih ketika anak-anak muda juga sekarang mereka lebih haus akan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan dan komitmen sama firman Tuhan. Ya, aku juga setuju sih. Anak-anak muda sekarang justru juga lebih kritis sebenarnya lebih kritis, pengen tahu sebenarnya sejarahnya tuh gimana sih Tuhan Yesus gitu. Terus dia mau belajar mendalami firman Tuhan yang menurut aku juga cukup signifikan sih perubahan itu ya berkembangnya gitu. Nah, ada pertanyaan nih, Shalom Way Out. Aku adalah seorang leader pemuda di salah satu gereja. Aku mau sharing nih, setelah goncangan pandemi terjadi dan terpaksa ibadah online, aku kehilangan banyak anak muda di gerejaku. Hal ini membuatku ingin mundur dari pelayananku. Aku harus membuat apa ya supaya mereka bisa balik lagi? Ini memang dialami oleh semua gereja. Jadi kamu gak usah khawatir as a leader, kamu harus tahu bahwa ini dialami semua gereja. Baik gereja kecil maupun gereja besar, semuanya ketika pandemi ngalamin yang namanya penurunan. Dan ketika boleh ibadah di onsite lagi, ini ada beberapa yang nyaman di online. Memang seperti itu. Iya, dan banyak pilihan ya kayaknya banyak pilihan, jadinya ya. Jadi banyak pilihan. So apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari apa yang ada dulu terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan, kita mulai kembali ke esensi dari pelayanan kita, dari komunitas kita. Apa esensi dari komunitas kita sih? Apa esensi dari kita melayani Tuhan sih? Yaitu amanat agung, teman-teman. Ujung-ujungnya kita mulai dari pemuritan. Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita mulai sebetulnya. Pemuritan bagi hidup sama one on one. Meskipun mereka awalnya orang-orang yang online juga, tapi waktu kita bagi hidup, ngopi yuk, woi nongkrong yuk. Nongkrong, ngopi, cerita-cerita. Lama-lama mereka, Kak ibadah udah mulai Kak? Oh udah, gue mau ikut dong, ayo ikut. Jadi kita mulai dari pemuritan, dari hubungan, bagi values di situ, discipleship. Karena aku percaya discipleship itu adalah esensi dari pelayanan. Dan waktu pandemi kemarin, discipleship menjadi pelayanan di garda depan untuk kita tetap bisa membina anak-anak muda sih sebetulnya. Iya benar banget. Jadi teman-teman jangan bersedih dan berkecil hati, karena aku percaya bahwa pelayanan itu bukan soal jumlah ya, tapi soal bagaimana kita melayani generasi, bagaimana kita serius. Satu jiwa pun kalau misalnya dia memang ada perubahan hidup, itu sebenarnya kita sudah menjalankan amanat agung. Jadi jangan kecil hati. Kalau misalnya aduh sisa 2 orang kah, 3 orang, ya nggak apa-apa, 2-3 orang itulah yang sebenarnya bisa kamu maksimalkan sehingga gerejanya bisa menjadi bertumbuh gitu. Jadi nanti kamu akan lihat bahwa setia dalam perkara kecil, nanti Tuhan akan percayakan lagi yang besar-besar buat kamu. Oke? Gitu. Semangat ya. Hai Kak, aku mau sharing deh tentang gereja aku. Aku senang banget setelah pandemi gerejaku sudah bisa melakukan ibadah onsite kembali. Oh ini agak kebalikan nih. Dan semua anak-anak ibadah termasuk aku sangat antusias beribadah bersama. Walaupun populasi mereka memang berkurang, tapi semangat mereka untuk ketemu sama Tuhan lebih menyala. Tapi aku takut nih terjadi di awal-awal doang. Pastinya nanti semangat mereka bakal redup lagi gak sih Kak? Ya, untuk semangat gitu ya, itu kan harusnya kembali kepada orangnya masing-masing. Tugas kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memuridkan, tugas kita sebetulnya mempersiapkan wadah aja sih buat mereka. Aku tahu bahwa kita semua di gereja itu tuh ada 5 kriteria sebenarnya. Kalau Alkitab bilang ada ayat yang bilang bahwa anjing akan kembali ke muntahannya, babi akan kembali ke kubangannya. Itu bicara tentang sebetulnya orang Kristen yang nggak mau berubah. Tapi ada jiwa-jiwa seperti itu yang mereka, gue udah cukup puas di sini, gue udah cukup happy di sini, dan dia udah kita muridin, udah kita tegur, ngomong tentang ini salah loh, ini nggak benar di hadapan Tuhan loh. Tapi bodo amat, yang penting gue mau jalanin ini gitu. Nah ini salah satu orang yang termasuk nggak mau bertobat, tapi kita tetap harus mengasihi mereka. Jadi dua orang ini ya, kita juga harus berikan wadah buat mereka. Dan juga ada juga yang
ikut komunitas tapi pengennya nyundul-nyundul terus, kritik-kritik. Banyak sekarang anak-anak muda suka kritik ya. Harusnya gereja gini dong, harusnya youth gini dong, harusnya begitu dong, harusnya hamba Tuhan gini dong. Terus ketika ditanya, ayo dong kamu lakuin dong apa yang kamu kritik itu. Mereka langsung, jangan gue kak. Tapi terus kritik. Itu juga ada di jemaat kita, di jemaat gereja-gereja. Yang keempat adalah domba. Domba yang selalu, ayo dong ikut yuk. Baik kak, ayo aku mau ikut kak. Let's go kak, kita bikin ini ya, terlibat dong, siap kak. Apalagi nih, terserah kak, pokoknya aku ngikut. Wah, itu as a followers. Terakhir adalah leaders. Jadi tadi, dua tadi yang sering masih terus terikat dalam dosa, nggak mau bertobat. Satu yang sering kritik, habis itu satu yang followers, satu lagi leaders. Nah mereka ini harus kita buat wadahnya. Kalau tadi dia takut jemaatnya pada cabut, ya kita siapin aja wadahnya. Ini untuk penyaringan. Kalau yang pengen, gue pengen gereja doang deh, ya udah gereja aja, terserah. Kita akan capek untuk paksa dia untuk ikut pemuritan, ikut komsel. Tapi kalau kerinduan hati mereka belajar lebih lagi, mereka pasti, kak gue pengen ikut komsel dong. Kalau mereka udah ikut komsel, kak gue pengen pemuritan dong. Nah itu kan terjadi itu tuh. Yang kita lakukan adalah kita siapin wadahnya, gereja kita siapin, komsel kita siapin, pemuritan one on one juga kita siapin. Iya. Dan kalau aku boleh nambahin dikit, kalau misalnya kamu misalnya jadinya takut gitu ya, nah kadang-kadang kita juga mesti cek kita tuh takut kehilangan mereka atau kita bener-bener mengasihi Yeah, Tuhan gitu, bener-bener ini pelayanannya Tuhan dan Tuhan yang akan jaga mereka gitu. Kadang-kadang kita tuh lebih fokus ke, aduh nanti mereka pergi, nanti ini cuman sementara, nanti, nah itu kalau kita fokusnya ke situ nanti pelayanannya akan jadi juga nggak maksimal gitu. Nah kita maksimal mau apa? Kita maksimal mau memuridkan mereka. Ya. Nah kalaupun mereka pergi, mereka kan tersaring sendiri siapa yang stay, siapa yang nanti mereka pergi mungkin, dan Tuhan akan tetap jaga mereka juga. Dan kalau misalnya semangat kita berlandaskan sama pergi atau enggaknya mereka, kita yang akan nanti capek sendiri loh teman-teman. Kita yang akan exhausted, akan drowning, kalau gitu gue deh nggak usah deh karena mereka pergi. Tapi kan kita kan motivasi kita karena kita mau melayani Tuhan, bukan karena banyak atau sedikitnya mereka gitu. Jadi semangat untuk terus melayani Tuhan. Cek hatinya, jangan sampai pelayanan kita karena jumlah atau karena mereka datang atau enggak gitu ya. Itu bagus banget poin yang kamu bilang, quantity ya. Iya. Jadi bukan gara-gara itu teman-teman yang tadinya semangat akhirnya kendor gara-gara sepi, yang kamu bilang, ya udah sepi gereja gue. Iya. Padahal yang kita harus lihat adalah esensinya, itu kualitasnya ya. That's good point. Alright, nah menurut kamu nih, apa sih hal yang membuat anak-anak muda ninggalin gereja? Gue males gereja-gerejaan lagi. Oke, nah teman-teman Way Out, karena kita membina di Kingdom Ambassador Community dan semuanya juga anak-anak muda semuanya, kita bisa melihat apa yang menjadi ininya mereka, alasan mereka untuk mereka meninggalkan gereja. Pertama, ada banyak dari beberapa mereka yang kecewa sama gereja. Itu satu, gara-gara kecewa. Misalnya? Kecewa gara-gara mungkin ya peraturan. Iya, contoh-contohnya ya misalnya rules yang dibangun. Dan juga contohnya misalnya kalau pacaran harus lapor ketua youth dulu gitu. Jadi kalau keluarga setuju, ketua youth nggak setuju harus putus. Iya. Atau mungkin keluarga mereka, jadi dinomorduakan. atau mungkin nggak sih mereka ngelihat misalnya leadernya tuh di mimbar sama di aslinya tuh beda gitu misalnya. Dia di khotbahnya begini tapi kehidupan pribadinya gitu bisa kecewa bener juga mereka lihat leadersnya. Terus ada yang ngelihat bahwa udah nggak family nih keluarganya nih gitu, udah nggak asik ya, nggak asik nih, eksklusif nih dan lain sebagainya. Itu yang mungkin banyak dari mereka yang pada akhirnya keluar karena juga mereka ada juga yang kebutuhannya tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi di sini aku mau bilang teman-teman, gereja itu bukan untuk orang yang sempurna. Yes, aku setuju banget. Gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang sedang berobat jalan. Kita semua absurd di kehidupan kita. Kita semua manusia berdosa. Nah kita datang ke gereja untuk kita bersama-sama dipulihkan, mendoakan, menguatkan satu sama lain. Jadi aku rasa gereja dimanapun pasti punya kelemahannya. Waktu kita pengen bilang, ayo dong gereja terima kelemahanku dong. Aku rasa gereja juga sudah menerima kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi udah saatnya untuk kita juga memiliki kasih Kristus, sehingga kita juga bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di gereja. Dan waktu kita dengan kasih Kristus itu, kekurangan gereja bukan jadi bahan gosip buat kita.
tapi justru membuat bahan pelayanan buat kita. Wah, gereja ini kurang di sini nih. Aku mau deh ambil bagian pelayanan di sini nih. Wah, medianya kurang nih. Boleh deh. Aku biasanya di way out nih, ngerjain program way out. Aku mau deh ambil bagian di sini nih. Wah, sosial medianya nih. Nah, bukan bahan gosip, tapi justru dia jadi tempat pelayanan dia untuk berusaha Betul. membenahi orang-orang yang absurd ini. Nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada hamba Tuhan yang sempurna. Semuanya sedang disempurnakan. Betul, jadi teman-teman, jadi bukan buat diri kita sendiri lagi, yuk kita juga mulai memberikan sesuatu untuk gereja. Kalau memang kita tahu gereja semuanya nggak sempurna, kita pun juga nggak sempurna. betul. Jadi kita mau saling membantu sesama yang tidak sempurna ini, jadi kita bisa sama-sama saling menguatkan. Yes. Oke. Alright, nih ada pertanyaan. Guys, kenapa ya akhir-akhir ini aku udah mulai males ke gereja. Jujur aku udah mulai jenuh dengan aktivitas, terutama ke gereja. Datang ke gereja dengerin khotbah pulang. Udah gitu-gitu aja terus, bagi aku nggak ada yang menarik dan mengesankan. Apa salah aku mikir kayak gitu? Salah ketika Yesus sudah kurang menarik untuk kamu. Ya. Itu sangat salah. Karena kita ke gereja tujuannya untuk apa? Apakah untuk kegiatan, apakah untuk mengabdikan hidup kita sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah tidak begitu menarik dalam hidup kita, ini yang harus kita waspadain sih sebetulnya. Ini yang harus kita renungkan. Berarti ada sesuatu yang lebih daripada Kristus. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya dalam hidup kita, hidupnya, pengorbanannya, bahkan mati di kayu salib buat kita. Itu yang harus kita renungkan. Kita datang ke gereja karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena pengen pelayanan, pengen kegiatan, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ingin give back sama Tuhan. Meskipun apa yang kita kembalikan juga nggak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakuin, tapi waktu kita fokusnya Tuhan, itu kita akan nggak pernah berhenti untuk terus melayani Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu nggak akan pernah bisa untuk berhenti pelayanan, nggak akan, pasti nggak tenang. Betul. Kalau misalnya nih Kak, kan aku boleh tambahin dikit nih. Boleh. Misalnya dia jenuh dengan aktivitas gitu. Nah makanya sebenarnya yang kita sembah itu apa? Tuhan kita atau aktivitasnya? Kadang-kadang gini, misalnya apakah kamu jenuh dan kadang-kadang sama misalnya ke kantor. Ke kantor pun kayak jenuh, membosankan. Iya. Berarti Tapi tetap datang ke kantor juga kan gitu. Karena kita butuh itu. Butuh uang. cuan. Cien dan uang. butuh cuan. Nah, kalau misalnya sampai ke gereja bosan dan kita sampai nggak datang, berarti kita seperti menaruh raja yang lain dalam kehidupan kita, bukan Tuhan lagi gitu. Padahal Tuhanlah satu-satunya raja dan yang sebenarnya ya kita harusnya kita lebih mengutamakan Tuhan dan kita merasa kita yang butuh loh. Kalau misalnya kita udah merasa jenuh, kita harus pertanyakan lagi sama hati kita, apa yang bikin kita bosan, kegiatannya kah? Atau misalnya apanya kah? Kalau misalnya kita masih berfokus sama kegiatan gereja, khotbah pulang, berarti apakah Yesus sudah menjadi pusat dalam kehidupan kita apa belum? Itu teman-teman sendiri yang bisa jawab. Alright? Oke. Satu lagi nih, hai Kak Sinta dan Kak Marsha. Aku mau cerita dong. Dulu aku termasuk orang yang aktif banget pelayanan di gereja. Namun seiring berjalannya waktu aku sempat bergesekan dengan mentor rohaniku. Dan aku sempat sakit hati karena kelakuannya. Kejadian tersebut membuat aku udah gak semangat pelayanan lagi. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk berhenti pelayanan dan meninggalkan gereja tersebut. Dengan maksud membereskan hati aku dulu. Bolehkah tindakan itu dilakukan? Sudah dibereskan belum? Pertanyaannya. Itu memang harus dibereskan ya. Sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Justru waktu kita mengampuni, mengasihi orang yang kayaknya nggak layak untuk diampuni dan dikasihi, dimintain maaf, justru kita lagi mempraktekkan gaya hidup seperti Yesus. Setuju. Kita nih nggak layak diampuni, kita nggak layak dikasihi. Tapi justru Tuhan Yesus mengampuni kita dengan setiap kesalahan kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Nah ini yang harus kita jalanin sebetulnya. Kita harus praktekin. Waktu firman Tuhan kita terima, itu harusnya berbicara di dalam hidup kita dan kita lakukan. Bukan hanya sebatas informasi, tapi menjadi transformasi dalam hidup kita. Firman Tuhan itu bukan hanya sebatas ketampar, tapi nggak dilakukan. Tapi kalau udah ketampar ya lakuin tuh, gitu. Nah mungkin sekarang kamu lagi diminta untuk mengampuni orang yang membuat kamu kecewa. Ya kita harus lakukan itu, kita ampuni. Jadi yang kita lakukan jangan tinggalin pelayanannya, dosanya kita tinggalin. Jadi ampuni dan kita terus melayani. Jangan karena dosa itu kita jadi korbanin pelayanannya. Nah ini yang kebalik nih teman-teman, ini yang salah.
kita harus mematikan daging kita harus lakuin bagian kita, mengampuni, memaafkan, pelayanannya harus jalan terus. Betul. Biasanya orang gitu tuh, mereka udah melakukan dosa gitu ya, keterikatan, terus gua nggak, ntar aja pelayanannya gue berhenti dulu pelayanannya. Kebalik, yang Ya. diberhentiin dosanya, pelayanannya mah terus jalan. Betul. Jangan kebalik teman-teman. Oke, wih teman-teman semangat ya. Semoga bisa diberesin hatinya karena aku percaya kalau misalnya kita mengataskan Tuhan di atas segala kehidupan kita nggak akan pernah bisa berhenti melayani Tuhannya Yes, gitu. Justru kita membereskan hati kita ya di lingkungan itu tersebut. Jadi kita nggak meninggalkan Tuhan, kita nggak udah ntar dulu gitu. Karena kita nggak kuat, kita nggak akan bisa. Dan yang ada kita malah bukan beresin hati, malah ngeracunin hati gitu. Jadi ya udah kita harusnya tetap gitu, maksudnya melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita dan beresin hati kita yang tadinya sakit hati itu jadi pulih gitu ya. Semangat teman-teman. Semangat. Alright, kita akan lanjut setelah kita minum sebentar tuh, ya. Kita akan Seru lanjut nih di segmen ngomonginnya. Ini deh peran komunitas di gereja deh, karena kita bisa menjadi apa adanya. Ya. Dan orang-orang yang di komunitas itu kalau mereka sungguh-sungguh mengasihi kita akan terus didorong untuk menjadi bertumbuh dan berkembang. Nah, ini juga mungkin pesan buat gereja juga, komunitas gereja, leader gereja gitu ya. Jangan buat komunitas kita tuh eksklusif gitu. Kayak gini nih, dia merasa di welcome banget sama gereja B gitu kan. Berarti ada penerimaan di situ. Kadang-kadang aku banyak banget melihat karena komunitasnya udah nyaman banget, udah nyambung banget, begitu datang orang baru, dia ngerasa asing kan. Kira-kira apa sih kebutuhan anak-anak muda saat ini? Penerimaan misalnya. Mereka tuh pengen banget penerimaan. That's why mereka melihat penerimaan itu dari followers. Tiap Instagram Aduh. berapa followers lo? Wah, berapa? Alright teman-teman, kita udah segar, udah gak seret lagi ya. Sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin juga teman-teman, jangan lupa untuk kirim pertanyaan langsung ke alamat ini. Kalau teman-teman ada topik yang menarik, Kak bahas ini dong, gimana sih caranya, bla 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 bla, boleh langsung ke sini. Kita juga butuh ya misalnya dari teman-teman semua kayak mau bahas apa sih gitu, episode Way Out berikutnya bahas ini Kak, tanyain dong tentang ini. Boleh langsung aja ke sini. Alright, oke kita lanjut. Nah mungkin tadi kan ngomongin komunitas di gereja segala macam. Itu memang tadi kan aku juga sempat singgung itu penting banget. Nah, seberapa penting sih komunitas dalam gereja? Teman-teman, kita tuh nggak pernah bisa sendirian. Ya. Itu Tuhan yang ngomong. Kejadian 2 itu dia bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu nggak baik. Nah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya di Kejadian 1 itu Tuhan menciptakan siang dan malam, ayat berikutnya tuh dan Allah melihat semua itu baik. Tuhan menciptakan daratan dan lautan dan Allah melihat semua itu baik. Dia ciptain semuanya sampai ayat terakhirnya di pasal itu tuh ngomong dan Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Nah, Kejadian 2 ayat 18 itu pertama kalinya Tuhan bilang tidak baik. Ketika manusia seorang diri saja, itu Tuhan yang ngomong, sang pencipta kita. Jadi kita nggak bisa sendirian teman-teman, kita nggak boleh sendirian. Tapi pertanyaannya, emang dia sendirian? Kan ada Tuhan. Waktu itu kan Adam sama Tuhan, emang Tuhan kurang gitu kan? Nah tapi aku tahu bahwa Tuhan tahu setiap hati manusia. Dia tahu manusia punya free will dan ujung-ujungnya kalau dia tahu bahwa kita tuh butuh orang lain, sesama kita gitu loh. Kadang kalau ada orang bilang gini ya, nih gini, aku udah dosa nih nanti aku pengen benerin diriku sendiri. Aku pengen datang sama Tuhan. Terkadang dia malah nggak datang sama Tuhan loh. Ya. Terkadang malah Tuhan ngomong apa, firman-Nya ngomong apa, dia nggak lakuin loh. Betul. Itu Tuhan. Tapi komunitas itu menjaga kita, menguatkan kita supaya ketika kita jatuh ada yang nopang, ada yang nolong, ada yang doakan. Jadi sangat penting untuk kita punya komunitas. Nah aku menarik sekali ketika kita mengerti tentang hal ini. Oh iya berarti gue nggak boleh sendirian. Se-introvert apapun teman-teman kita perlu komunitas. Ngapain aja di komunitas? Ya tadi saling nguatin, encouragement. Kita saling mendoakan. Kita perlu ada orang yang nopang waktu kita jatuh. Yuk bangkit yuk jalan yuk. Lo nggak selemah itu, lo nggak secupu itu. Nah akhirnya kita bisa jalan sama-sama tuh, bareng-bareng tuh. Penting banget komunitas buat kita juga nggak ngerasa sendiri ya teman-teman. Bisa ditopang sama komunitas kita. Oke, ini langsung pertanyaan ya. Oke guys, mau tanya dong, gue ini baru bergabung di komunitas anak muda di gereja. Dan komunitas gue ini selalu merangkul anak-anak muda yang baru pertama kali hadir di gereja gue.
Dan ternyata hal itu nggak gampang ya, nggak semuanya langsung mau bergabung. Nah, cara yang efektif untuk menarik mereka untuk bergabung di komunitas gue ini gimana sih guys? Kalau kita melihat apa yang diajarkan firman Tuhan, ya, mungkin awalnya mereka nggak tertarik, nggak apa dan lain sebagainya. Yang pertama pasti kita kan doakan mereka, gitu ya. Tapi yang menarik adalah semuanya dimulai dari hubungan. Betul. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dimulai dengan hubungan. Relationship sebetulnya, hubungan. Makanya hal yang pertama Tuhan pulihkan adalah hubungan kita sama Tuhan. Kita dipisahkan sama dosa, tapi karya Tuhan di kayu salib justru menghubungkan kita kembali. Kita didamaikan dengan Tuhan. Hal pertama yang dipulihkan adalah hubungan kita sama Tuhan. Oke? Nah, setelah kita hubungan baru kita mulai dampingi, kita mulai muridkan, kita mulai lakukan amanat agung sesuai apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Amanat agung itu ya kita dampingi dia dimanapun dia ada, di up and down-nya dia. Dan juga caranya mah banyak hal sih, seperti yang kita lakuin ya, kita selalu nongkrong sama anak-anak, gak harus di gereja, kita ngopi, mereka datang ke rumah, sharing, curhat. Nah yang menarik waktu kita bangun hubungan, justru di situ mereka terbuka sama kita. Lemah-lemahnya mereka dikasih tahu ke kita, kak gua jatuh lagi kak gua nonton porno lagi kak gua ini lagi kak. Justru sama kakak rohaninya, kan ini kan menarik karena hubungan itu sih sebetulnya. Jadi gimana caranya, aku rasa start with hubungan. Karena Paulus pun juga dimulai dari hubungan ketika dia diterima sama Barnabas, ingat gak? Waktu di Kisah Para Rasul itu, Paulus bertobat, dia mencoba menggabungkan diri sama murid-murid Tuhan yang 12 rasul. Tapi dia pada akhirnya pada takut karena pada nggak percaya ini udah bertobat atau enggak. Ada satu orang yaitu Barnabas, dia yang menerima dia. Kita bilang Barnabas menerima dia. Barnabas keluar ditanya lu kenapa gini hubungan tuh. Setelah itu Paulusnya diajak ke dalam ngomong sama murid yang lain, dia udah bertobat gini. Dan akhirnya di situ kita melihat sering banget pelayanan Saulus Barnabas, mereka sering pelayanan bareng. Jadi dimulai dari hubungan sih. Dari hubungan ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita susah juga, ayo ikut komsel kita, tapi kita nggak pernah main sama mereka, kita nggak pernah hangout bareng mereka, kita nggak tahu mereka orangnya kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang mereka juga awalnya mungkin butuh keterbukaan dulu gitu ya, butuh kenal, get to know each other dulu, baru mau gabung ke komselnya. Kadang-kadang kan kita untuk gabung ke sebuah perusahaan juga kita butuh yang namanya pendekatan. Oh teman-teman kantor gue kayak gimana sih, sama di gereja juga gitu, di komunitas juga gitu. Jadi butuh yang namanya pendekatan, butuh makan bareng, butuh ya gitu kayak tadi ngopi bareng, main bola bareng. Jadi kita bisa get to know each other lebih apa ya, lebih luas lah kalau istilahnya. Jadi nggak kaku gitu. Jadi mereka juga attach-nya juga lebih lagi, hubungannya jadi terbangun lebih lagi. Jadi mereka pasti datang ujung-ujungnya kalau kita sudah merasa nyaman gitu ya sama satu komunitas. Oke. Hai Kak, aku ini adalah seorang anak rantau yang sedang mencari gereja. Yes. Aku pernah pertama kali ke gereja A dan aku merasa mereka kurang welcome dengan kehadiranku. Sedangkan saat aku pertama kalinya ke gereja B, mereka menyambutku dengan ramah. Mereka juga memperhatikan aku, menanyakan kabarku dan sebagainya, sehingga membuat aku nyaman di gereja B. Ternyata peran komunitas itu penting banget ya Kak di gereja, alasannya apa? Ya, itu sangat penting deh peran komunitas di gereja deh, karena kita bisa menjadi apa adanya. Dan orang-orang yang di komunitas itu kalau mereka sungguh-sungguh mengasihi kita akan terus didorong untuk menjadi bertumbuh dan berkembang, menjadi the best version of us gitu loh. Dan mereka biasanya kalau kita ada kesalahan, mereka tuh ngomongnya di depan. Karena teman-teman yang baik tuh bukan teman-teman yang ngomongin di belakang teman-teman. Itu mah gosip namanya, digosipin. Lu tau nggak ini, lu tau nggak itu gosip. Tapi teman-teman yang mengasihimu adalah teman-teman yang bisa ngomongin kamu di depan, in your face. Bro, kayaknya yang lo lakuin itu salah deh. Bro, kayaknya nggak sesuai deh dengan firman Tuhan deh. Bro, kayaknya gini deh. Lo kalau lakuin ini itu ruginya di lo deh. Nah dia ngomong tuh langsung. Bro, kayaknya kalau gue lihat-lihat lu makin sombong deh gitu misalnya. Ya, jadi ngomonginnya di depan, nggak di belakang digosipin gitu ya. Mungkin kalau di luar sana
kita digosipin kalau Iya. justru kalau kita gabung sama komunitas gereja harusnya komunitas gereja itu yang support kita dan ngebilangin Ngebilangin, iya, apa iya, yang iya, sebenarnya apa yang sebenarnya. yang kita nggak lihat gitu. Misalnya oh ternyata gue gini ya gitu, kadang-kadang Iya. bisa dikoreksi sama teman-teman kita Iya. juga. Dan di situ kita bisa jadi tempat kita curhat tuh Iya. dan menjadi diri kita apa adanya dan kita bisa Betul. berubah tidak menjadi apa adanya. Betul, dan aku di sini kan mungkin ini dari sisi dianya gitu ya, anak rantau datang ke komunitas gitu ya, dan butuh banget memang untuk saling berbagi gitu, apalagi anak rantau jauh dari orang tua. Nah ini juga mungkin pesan buat gereja juga, komunitas gereja, leader gereja gitu ya, jangan buat komunitas kita tuh eksklusif gitu. Kayak gini nih, dia merasa di welcome banget sama gereja B gitu kan, berarti ada penerimaan di situ. Kadang-kadang aku banyak banget melihat karena komunitasnya udah nyaman banget, udah nyambung banget, begitu datang orang baru dia ngerasa asing karena kitanya eksklusif gitu. Nah ini mungkin dari sisi gerejanya, dari sisi komunitasnya, dari sisi leadersnya mungkin bisa belajar juga dari si gereja B ini yang menyambut dengan ramah gitu ya, merangkul tanpa dia merasa asing gitu, dia merasa kayak kayaknya gue nggak belong deh di sini, aku nggak di sini deh gitu. Nah kita tuh berusaha untuk jadi rumah buat mereka, apalagi anak-anak rantau di sini kayak wow, itu kan butuh banget gitu, dan kita berusaha untuk merangkul mereka dan menjadi rumah buat mereka. Mulai kayak membuka hati, jangan sama orang yang udah nyaman doang, tapi justru jiwa-jiwa baru inilah yang kita mesti rangkul gitu. Iya, karena pada intinya kan kita harus terus mengasihi jiwa-jiwa kan. Betul. Oke. Nah, mungkin ini lebih ke peran gereja nih, aku mau tanya. Bukan hanya sekedar tempat ibadah gitu ya, tetapi gimana sih gereja juga bisa jadi sahabat bagi generasi muda? Jadi sahabat untuk generasi muda. Iya. Oke. Buat aku gereja harus menjadi safety place buat mereka. Safety place dalam arti kita bisa membuka ruang gagal buat mereka. Ini Safe penting. place-nya mereka Safe lah place-nya gitu ya. mereka. Sehingga mereka gagal, mereka nggak dihakimi, Ya. mereka nggak dibully, tapi mereka bisa kelihatan kegagalannya itu depan kita semua. Dan juga gereja justru bukan malah menghakimi, malah menguatkan, menasehati. Dan di sini sih aku rasa peran kita perlu banget untuk jadi gereja yang seperti itu, bukan ruang kegagalan. Betul. Soalnya kalau enggak, mereka akan lari ke orang lain, ke komunitas lain yang mungkin prinsipnya bukan kebenaran firman Tuhan, karena mereka merasa diterima di sana. Iya. Dan outputnya bisa macam-macam, drugs lah, dan lain halnya gitu, yang sebetulnya itu justru bukan menguatkan mereka, tapi justru malah jadi pelarian pada akhirnya. Nah, gereja harus buka ruang gagal sehingga kita tahu bahwa ya memang kita gagal, tapi justru itu Tuhan Yesus datang buat kita untuk menebus kita semua. Amin. Dan lewat kegagalan kita gitu. Iya. Dan aku mau bilang bahwa memang masa lalu kita emang boleh rusak sih, hancur sehancur-hancurnya. Tapi Tuhan punya masa depan yang indah buat kita semua. Amin. Gitu. Dan itu karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. So itu yang perlu kita hadir buat generasi untuk menerima mereka apa adanya dan bawa mereka kepada kasih Kristus. Oke, berarti gereja tuh harusnya jadi tempat yang nyaman, tempat yang aman buat generasi muda. Jangan malah kamu harus gini, nggak boleh ada kegagalan. Kamu kalau jatuh kamu diskors kamu ya. Waduh, neraka kamu. Waduh, jangan gitu ya. Kita juga sama-sama modalnya diampuni. Iya. Saya diampuni, mereka juga diampuni. Kita jadi gereja juga lebih membuka hati, membuka diri kita dan menopang mereka gitu. Nah, ada pertanyaan. Pastor, pas banget aku habis merenung. Asik. Aku ini lagi banyak banget masalah, baik di kerjaan, keluarga, bahkan keuangan. Aku udah berdoa sama Tuhan, tapi aku pengen curhat buat ngelampiasin perasaan aku. Tapi aku bingung mau curhat ke siapa. Dan aku teringat aku punya kakak rohani di gereja. Aku pengen curhat ke dia, tapi kira-kira dia bakal mau dengerin curhatan aku nggak ya, Pastor? Karena ini kan bukan persoalannya dia. Nah, kita di gereja, kakak-kakak rohani itu emang sudah mendedikasikan hidupnya untuk melayani, gitu ya. Untuk melayani siapa? Melayani Tuhan yang pertama, yang kedua itu melayani jiwa-jiwa sebetulnya. Dan aku rasa kamu bisa untuk mulai approach, datengin, dan juga bilang sama kakak rohanimu, Kak, aku mau cerita boleh nggak? Aku mau curhat boleh nggak? Mereka di situ untuk melayani loh. Kecuali kalau mereka di situ untuk duit, wah, tapi mereka di situ dong ya, kita untuk percaya melayani. leaders komunitas pasti untuk melayani. Untuk Amin. melayani Tuhan, bener dong. Nah, kalau mereka hatinya melayani, aku rasa akan sangat terbuka
mereka untuk mendengarkan cerita-cerita kamu. Nah, Ya. inilah pentingnya komunitas yang kecil ya, komsel gitu. Itu tuh supaya kita bisa cerita. Kalau di gereja, di ibadah kita celebrate agak susah. Pendetanya lagi khotbah, lu nggak akan pernah bisa, Pak, tunggu Pak, saya mau tanya Pak. Saya ini lagi ngalamin masalah, nggak bisa. Tapi kalau di komsel kita bisa. Ya. Duduk bareng, berempat, berlima, ngomong, curhat kehidupan, minta didoain, itu tuh bisa banget. Nah kalau Roh Kudus sudah gerakin kamu untuk cerita, aku rasa lebih baik kamu cerita sama kakak rohani itu. Iya, Nggak iya, apa-apa, iya. Betul. dengerin atau enggak, aku rasa dia pasti akan dengerin kok. Iya sih, biasanya mereka justru akan terbuka, jadi jangan ragu, jangan takut untuk memulai cerita, karena mungkin mereka bisa kasih masukan, bisa kasih encouragement buat kamu, dan kamu nggak ngerasa sendiri. Apalagi kan kalau hidup sendiri bebannya berat banget gitu kan, jadi kita mesti ceritalah sama temen atau sama kakak rohani yang kita percaya. Oke, next question. Halo, boleh saya sharing tentang pergumulan saya? Boleh. Saya punya adik rohani yang sudah cukup lama kenal dengan saya gitu ya. Dan kami memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun kemarin ia mengakui hal yang membuat saya sangat kaget. Kalau ia hamil di luar nikah. Mendengar hal tersebut hati saya hancur dan kecewa padanya. Namun di satu sisi dia adalah adik rohani yang saya kasihi. Saya bingung harus buat apa ya, karena saya merasa gagal menjadi kakak rohaninya. Wah, nah buat aku teman-teman, memang kita pasti kalau ada di dalam pembinaan gitu ya, kalau kita berada di dalam kehidupan pelayanan, kita akan mendengar banyak hal yang seperti ini. Karena mungkin itu yang dikirimkan Tuhan untuk kita bina, untuk kita dampingi. Nah waktu kita tahu kita dampingin mereka, kita tahu bahwa ketika mereka curhat kita harus hargai itu. Mereka mau terbuka, Kak, ternyata gue begini, Kak. Dan kita bersyukur atas hal itu gitu loh. Nah, dan aku rasa ya, jangan pernah ngerasa gagal dalam membina gitu loh. Karena ujung-ujungnya keputusan itu selalu pribadi masing-masing. Tuhan Yesus pun kita tahu ada murid yang mengkhianati dia, yang menjual dia. Ada murid juga yang tidak mengakui dia, yang menyangkal dia, ya kan? Kita tahu ceritanya. Dia Tuhan Yesus loh. Ya. Nah, apalagi kita gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, tetap mengasihi, tetap mengasihi dia. Kita tahu cerita tentang Petrus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan akhirnya mereka ketemu tuh, Tuhan Yesus datengin. Dan akhirnya apa yang Tuhan Yesus bilang, bukan elu ya, gue udah bagi hidup 3,5 tahun buat lo ya, lo malah nyangkal gue lagi. Tapi justru Tuhan Yesus nanya, Simon, dia panggil nama kecilnya Simon, apakah kamu mengasihi aku? Wah, iya Tuhan, aku mengasihi, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan Yesus ngomong gitu kan, sampai akhirnya Simon ini, Petrus ini dia nangis ya, iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Dan Tuhan Yesus nggak pernah bahas tentang kesalahannya dia. Tugas kita memang mengasihi saja, mendampingi dan mengasihi. Ujung-ujungnya keputusan itu ada di mereka. Asal kita tetap jangan berhenti mengasihi mereka, sama seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita semua. Karena kita semua sekali lagi ada dosanya masing-masing kok. Dosanya ini emang kelihatan aja. Mungkin dosa kita ngegosip, ya nggak kelihatan. Tapi itu juga udah ditebus sama Tuhan. Sehingga tadi yang kamu bilang itu, modal kita sama sih, diampuni. Jadi ya yuk saling mengasihi aja yuk. Iya, aku setuju sih. Kalau apalagi kalau misalnya udah jadi kakak rohani gitu, kadang-kadang invest banyak waktu, invest banyak tenaga, mungkin spend time sama dia, dan mungkin kita udah percaya banget sama dia. Mungkin ada rasa sedih, rasa kecewa, itu wajar. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi merasa gagal gitu, karena ya kita sudah melakukan semaksimal mungkin, dan memang hidup orang lain ya di tangan orang lain itu sendiri gitu, di tangan dia sendiri. Jadi kita hanya bertugas untuk mendampingi. Kadang-kadang kita tuh pengen masuk ke dalam ruang pribadinya mereka gitu, karena kita udah merasa sedekat itu, kita udah merasa kayak invest banyak, dan kayaknya kita harus juga ikut mengambil keputusan gitu. Setiap keputusan kayak kita mau ambil alih gitu, tapi sadarilah bahwa itu bagiannya dia dan Tuhan yang mengubahkan dia. Jadi kita tuh ada di sampingnya aja gitu untuk mengasihi dan menerima dia, karena sebagaimana Yesus menerima kita gitu. Ya. Oke, nah kalau ngomongin tadi kan ngomongin generasi gitu ya, terus kayak apa namanya, pada pergi, pada cabut gitu ya. Nah mungkin ini
gimana sih solusinya nih biar menarik generasi muda yang telah pergi untuk kembali? Solusinya apa ya gitu? Solusinya gereja harus menjawab kebutuhan dari anak-anak muda ini. Apa sih yang mereka butuhkan? Nah ini kita harusnya kita bisa sama-sama berdiskusi, Ya. kita bisa sama-sama melihat, menilai, menimbang gitu ya. Kira-kira apa sih kebutuhan anak-anak muda saat ini? Penerimaan misalnya, mereka tuh pengen banget penerimaan. That's why mereka melihat penerimaan itu dari followers. Tiap Instagram Waduh. berapa followers lo? Wah, berapa subscriber lo? Ya subscriber gua 12 orang, itu juga keluarga semua. Lalu keberadaan orang, penerimaan orang itu ditentukan sama followersnya masing-masing. Misalnya penerimaan. Ya kalau penerimaan itu dibutuhkan sama anak-anak muda, yuk kita terima mereka yuk dengan latar belakang mereka masing-masing, dengan keadaan mereka masing-masing Iya, gitu iya. loh. Jadi kita harus bisa terbuka akan hal itu dan Iya. belajar apa yang sedang mereka butuhkan saat ini. Iya, iya. Mungkin apa yang berhasil untuk menjangkau pada masa lalu, untuk saat ini itu udah nggak berhasil lagi. Iya. Udah berbeda karena kita harus mengenali seperti generasi. apa anak mudanya. Generasi ini tuh seperti apa, Iya. kayak gimana, instan, cepat dan Hmm. lain sebagainya. Nah gereja juga harus hadir seperti itu buat mereka menjawab setiap kebutuhan dari anak-anak muda ini. Dan aku rasa di wadah manapun bisa dijadikan kendaraan buat mereka. Ya, aku setuju Mm-mm. banget sih. Kalau ngomongin soal solusi, ya kita bisa jangkau dari segi mana aja sih Segi mana sebenarnya. aja? Segi hobi, segi mungkin karir, mungkin apapun kita bisa buat itu menarik ya. Tapi yang paling penting adalah buat mereka merasa dikasihi sama Kristus. Itu sih yang paling penting karena di sini tuh banyak banget fatherless generation. Jadi kayak kurang kasih bapak gitu loh. Jadi buat mereka itu merasakan kasih bapak yang sesungguhnya. Kenalkan kasih bapak yang sesungguhnya. Kalau mereka sudah merasa diterima sama bapak di surga, aku yakin banget mereka akan datang. Gitu, dan mereka akan penerimaan dimanapun itu nggak akan sebanding sama rasa mereka diterima sama bapak di surga. Itu sih yang paling penting. Jadi mereka akan stay dan mereka akan datang gitu. Ya, aku setuju. Oke, ini ada pertanyaan Pastor. Ya. Sudah 4 tahun aku pergi meninggalkan gereja dan komunitasku karena aku sempat membuat kesalahan yang cukup memalukan. Ya. Dan akhir-akhir ini aku terdorong untuk kembali ke sana. Namun aku ragu karena aku berpikir memangnya mereka mau menerima aku lagi. Mereka kan udah tahu kejelekannya aku. Ya, kembali aja. Selalu Ya. ada. Kalau Tuhan Yesus sih selalu membuka tangannya Betul. buat mereka, buat orang yang selalu pengen pulang. Tapi kalau misalnya kamu malah diomongin di gereja itu, terus udah gitu kamu ditolak sama gereja itu, berarti ada yang salah. Mending pindah gereja. Buat aku. Iya benar. Aku rasa gereja itu tempat orang absurd ya, memang Iya, tempat orang membuat berbuat kesalahan. salah. Tapi kan kayak Tuhan Yesus loh, dia itu membuka kesempatan buat kita semua untuk berbalik, untuk bertobat. Iya. Kita juga harus membuka itu, toh kita semua dikasih kesempatan yang sama, Betul. kita semua modalnya sama, pengampunan, dikasihi, Betul. dan lain sebagainya. Yuk dari satu sisi, si anak ini datanglah ke gereja itu, minta bimbingan, minta didoakan, dan dari sisi gerejanya, terimalah dia kembali, Iya, betul. doakan dia kembali, percayakan dia kembali, Setuju. dan lain sebagainya. Karena aku rasa ya kembali lagi ke kisah Petrus itu, dia tuh menyangkal loh, padahal dia orang yang paling radikal. Ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, waduh disikat tuh kuping, Iya, iya, set iya. putus, ditempel Petrus ditempelin lagi. Tapi ini malah menyangkal. Iya. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Dan dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Iya benar. Dan aku melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat mereka. Iya, iya. Nah iya. buat kamu juga, kalau kamu udah ada kegelisahan untuk kembali aja, Betul. datang aja. Aku setuju sih, jadi jangan asumsi bahwa mereka nggak mau kali nerima aku lagi. Padahal kita belum juga jalan gitu, Iya, belum iya, juga iya. nyamperin mereka gitu kan. Mungkin mereka juga sebenarnya rindu sama kamu, mereka nungguin kamu. Cuman karena mereka mungkin ragu, takut approach kamu atau kamu merasa tersinggung, itu kan bisa jadi kayak. Jadi mungkin dari kamunya datang aja nggak apa-apa. Dari pihak gereja aku juga setuju. Aku juga jadi ingat kisah seorang perempuan yang mau dilemparin batu itu loh. Iya, iya. Ya itu kan maksudnya Tuhan di situ kayak bener-bener kayak siapa yang nggak punya dosa lemparin gitu, nggak ada yang lempar gitu kan. Jadi buat dari gerejanya juga kalau anak ini datang terimalah dia, jangan diomongin gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau gereja tuh kayak
kamu udah deh jangan temenan sama dia dulu, ya udah dibiarin dia biarin aja dulu sendiri biar dia justru kita harus rangkul dia, harus kasih value, harus kasih encouragement, kamu bisa, kamu berharga, kamu sama-sama kita sama-sama melayani lagi bareng. Nah itu justru yang akan membangun dan membuat tubuh Kristus ini jadi generasi muda ini jadi lebih terjangkau lagi sih, gitu kan. Setuju. Oke, pertanyaan terakhir deh nih. Kak, aku mau cerita deh. Aku kan ini udah lama ya nggak bergereja. Lalu kakak rohaniku sering sekali mengechat aku untuk menanyakan kabar, mengajak beribadah, mengajak hangout. Dan hal tersebut tidak pernah berhenti dia lakukan pada aku. Jadi aku ngerasa nggak enak karena aku selalu menolak ajakannya. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk menuruti ajakannya dan kembali aktif bergereja lagi. Sebenarnya untuk apa sih kakak rohaniku mengajakku bergereja sampai rela melakukan hal tersebut? Jadi gigih banget nih kakak rohani. Gigih banget ya, di chat ya dia, di chat. Sering mengechat aku. Di chat. Oh, di chat. Iya. Ya aku rasa sih kasih sih dasarnya dia. Kasih. Sekali diajak, 2 kali. Soalnya aku juga. Kamu juga pernah coba deh, kamu mungkin sharing soal pengalaman kamu gitu. Aku sama kayak dia juga korban di chat terus gitu. Padahal udah males datang, udah gak suka, udah gak mau pengen datang. Tapi dia lagi di mana? Datang yuk, let's go. Nggak dateng, besoknya lagi di chat lagi, SMS waktu itu. Di mana sih ya? Datang yuk, komsel yuk. Waduh nggak dibales lagi. Di telepon nggak diangkat. Ketemu di gereja, pengennya cepet-cepet cabut pulang. Gitu, cepet-cepet pulang. Pas kelihat di gereja minggu depannya dia lewat kiri, gue langsung melengos ke kanan supaya nggak ketemu. Nah itu emang seperti itu. Tapi ternyata kegigihan itu yang membuat aku pada akhirnya sekarang jadi hamba Tuhan deh, jadi pendeta. Gara-gara di chat terus, lagi apa, datang yuk. Nah itu kan ngerasa kayak dihargai, penerimaan dan lain sebagainya. Dan aku rasa yang membuat dia kayak gitu sih cuman satu, kasih Kristus. Kalau enggak ngapain gua ngechatin, udah dicuekin kayak gitu. Iya. Udah di masa bodohin kayak gitu. Nah aku rasa kakak rohanimu ini juga mungkin Roh Kudus berbicara kepada dia. Coba kamu chat ini, coba kamu kabarin gimana kabarnya. Dan terkadang ya apa yang dia lakukan ternyata kita alamin dan kita oh iya ya kayak thank you ya. Kalau dulu tuh kakak maksa-maksa, sebenarnya gue males sih. Tapi ternyata gara-gara kakak terus gue jadi aktif di gereja lagi, melayani Tuhan lagi. Itu yang sebetulnya harus kita syukuri. Aku setuju sih, tapi ya biar teman-teman juga ini aku jadi terbayang seandainya nih misalnya kegigihan itu ya dipakai untuk kita semuanya yang juga mengasihi Tuhan, yang pengen jiwa-jiwa datang untuk melayani Tuhan, datang ke gereja gitu ya, datang kepada Tuhan. Nggak cuman gigi dalam ngechat pasangan doang gitu ya, ngejar si dia doang, itu kan gigi banget tuh kalau ngejar cowok atau ngejar cewek di chat pagi, siang, malam gitu kan. Kayak kalau dia nggak balas kita chat lagi besoknya, kita ini usaha lagi. Seandainya kita menjangkau manusia gitu, menjangkau teman-teman kita mungkin yang lost di luar sana dengan cara yang seperti itu, aku rasa kayak akan indah banget sih. Akan banyak generasi muda yang diselamatkan juga gitu. Jadi jangan tentang kita lagi, yuk kita juga mikirin yang di luar sana mungkin yang mereka belum ngerasain kasih Tuhan, biar mereka merasakan kasih Tuhan lewat kita juga gitu. Kita jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Nah mungkin gara-gara yang tadi, bukan mungkin, aku nih gara-gara yang tadi digituin sama kakak rohani, sekarang gantian gua yang gituin anak-anak, lagi di mana, datang dong, sini dong, yuk gantian. Dan aku rasa kamu juga bisa menjadi orang yang seperti itu karena kita ngelihat dampaknya. Mungkin sekarang anak-anak kita kayak apa sih lo gitu, kepo banget. Tapi menurut gua kepo itu adalah salah satu bentuk dari peduli. Salah satu bentuk dari care, itu kepo gitu. Salah satu bentuk dari love juga. Ayo dong, lu aktif lagi dong, ayo dong belajar bareng-bareng lagi dong, ayo dong bertumbuh lagi dong. Makanya dia nggak mau sendirian, jadi dia mau ajak ya teman-temannya, anak rohaninya dan lain sebagainya. Kalau kita ada nasi goreng enak kan kita pasti, ada nasi goreng enak nih ini nih, mau kita kasih tahu terus. Nah sama kayak gini, kita juga ada kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup lo. Yuk bareng yuk, belajar bareng, bertumbuh bersama-sama. Karena kita pengen dia juga merasakan apa yang kita rasakan, yaitu kasih Kristus itu sendiri. Dan itu sangat penting. Betul. Semangat ya. Alright, semangat ya teman-teman semua dalam berkomunitas. Semoga bisa bertumbuh dan ingat kalau komunitas memang tidak sempurna ya. Jadi
kalau cari ke ujung dunia pun gereja dan komunitas tidak ada yang sempurna dan kita pun nggak sempurna. Jadi kita harus saling menerima. Alright, ya udah kalau gitu Sinta Rosari pamit. Dan Marsha Manopo juga cabut. Oke. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang pasti seru banget. God bless you teman-teman Way Out. Dadah. Bye bye, God bless you.